Pemerintah Rusia menuduh Ukraina telah melancarkan serangan drone berskala besar yang menargetkan salah satu kediaman Presiden Vladimir Putin. Tuduhan ini muncul di tengah proses negosiasi damai yang dinilai berada pada fase krusial setelah hampir 3 tahun perang berkecamuk. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan Ukraina telah menembakkan puluhan pesawat tanpa awak jarak jauh ke kediaman Presiden Putin yang berada di wilayah Novgorod. Menurut Lavrov, serangan tersebut terjadi antara Minggu malam hingga Senin pagi. Sebanyak 91 pesawat tanpa awak jarak jauh ditembakkan ke wilayah tempat kediaman Presiden berada, kata Lavrov. Ia menyebut seluruh drone tersebut berhasil dicegat dan ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Rusia. Lavrov, yang biasanya jarang mengumumkan serangan drone secara terbuka, menggunakan insiden ini untuk menyampaikan peringatan keras terhadap proses negosiasi. Ia menilai aksi tersebut sebagai bagian dari apa yang disebut Moskwa sebagai kebijakan terorisme negara oleh pemerintah Ukraina. Mengingat kemerosotan total rezim kriminal Kiev, yang telah beralih ke kebijakan terorisme negara, posisi negosiasi Rusia akan dipertimbangkan kembali, ujar Lavrov. Namun, ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai kemungkinan perubahan sikap Rusia, maupun bukti independen atas klaim serangan tersebut. Pemerintah Ukraina dengan tegas membantah tuduhan Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut klaim serangan drone ke kediaman Putin sebagai rekayasa yang disengaja. Ini adalah rekayasa sepenuhnya, kata Zelensky. Ia menilai tuduhan tersebut bertujuan untuk merusak momentum proses perdamaian yang sedang dibangun dengan mediasi Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Zelensky menegaskan Ukraina tidak memiliki kepentingan untuk melakukan serangan semacam itu, terlebih di tengah upaya diplomatik yang sedang berlangsung. Menurut Kiev, tuduhan Rusia justru dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian dari situasi di medan perang dan menekan posisi Ukraina dalam perundingan. Namun, reaksi berbeda datang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump, yang pada Senin pagi melakukan panggilan telepon dengan Presiden Putin, menyampaikan kritik terbuka terhadap Ukraina terkait dugaan insiden tersebut. Saya tidak menyukainya. Ini tidak baik, kata Trump kepada wartawan di kediamannya di Mar-a-Lago, Florida. Trump mengungkapkan bahwa informasi mengenai dugaan serangan tersebut ia peroleh langsung dari Putin. Anda tahu siapa yang memberitahu saya tentang hal itu? Presiden Putin memberitahu saya tentang hal itu, ujarnya. Menurut Trump, situasi saat ini sangat sensitif dan membutuhkan kehati-hatian dari semua pihak. Ini adalah periode waktu yang sensitif. Ini bukan waktu yang tepat, kata Trump, merujuk pada proses perundingan yang sedang berjalan. Laporan Rusia ini muncul pada momen penting dalam upaya perdamaian. Ukraina sebelumnya menyatakan telah menyetujui sekitar 90% dari rencana perdamaian yang dirancang oleh Amerika Serikat. Rencana tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk kerangka jaminan keamanan pasca perang bagi Ukraina. Meski demikian, isu wilayah masih menjadi hambatan utama dalam negosiasi. Rusia, yang dalam beberapa bulan terakhir mengklaim memperoleh kemajuan di medan perang, terus menolak skema perdamaian yang tidak memenuhi tuntutan teritorialnya. Moskwa berulang kali menegaskan bahwa setiap kesepakatan damai harus mencerminkan realitas di lapangan. Rusia menuntut pengakuan atas wilayah-wilayah yang telah dikuasainya sejak awal invasi, sebuah posisi yang ditolak oleh Ukraina dan sekutu-sekutunya di Eropa. Perang Rusia-Ukraina telah berlangsung sejak Februari 2022. Kremlin menyebut invasi tersebut sebagai operasi militer khusus yang bertujuan mendemilitarisasi Ukraina dan mencegah perluasan NATO ke arah timur. Sebaliknya, Ukraina dan negara-negara barat memandang perang ini sebagai agresi ilegal dan perebutan wilayah yang tidak beralasan. Konflik tersebut telah menimbulkan kehancuran luas, korban jiwa dalam jumlah besar, serta krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. Perang Rusia-Ukraina juga disebut sebagai konflik bersenjata terbesar dan paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Selain dampak kemanusiaan, perang ini turut mengguncang stabilitas ekonomi dan keamanan global, termasuk pasar energi dan pangan. Hingga kini, klaim Rusia mengenai serangan drone ke kediaman Presiden Putin belum dapat diverifikasi secara independen. Sementara itu, perbedaan narasi antara Moskwa, Kiev, dan Washington menunjukkan betapa rapuhnya proses diplomasi di tengah konflik yang masih berlangsung di medan perang.